Selamat sore anak-anakku semua. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Ya, terima kasih. Untuk anak-anakku semua, pada materi hari ini kita akan mempelajari sistem pengendali elektronik. Tapi sebelum kita memulai materi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mungkin untuk ketua kelas, Mas Zikril, silakan dipimpin. Silakan Mas Zikril. Baik, Pak, terima kasih waktunya. Selamat sore semua teman-teman. Kita mengikuti pembelajaran kali ini. Mari kita berbuat keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan hasilnya maksimal untuk masyarakat maupun bangsa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih untuk Mas Zikil untuk memimpin doanya. Untuk pelaksanaan pembelajaran ini saya harapkan untuk para siswa tetap semangat walaupun kondisi pada COVID-19 seperti ini, tetap semangat untuk tetap berkreasi, SMK bisa. Kemudian untuk materi, terlebih dahulu saya buka untuk PowerPoint-nya. Gimana anak-anak? Sudah kelihatan? Oke, sudah? Ada yang sudah ya? Ada yang sudah? Sudah kelihatan saya, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Untuk materi hari ini kita akan membahas sistem pengendali elektronik, yaitu untuk kompetensi dasarnya, yaitu menerapkan dan membuat struktur PLC dan bagian-bagiannya. Kemudian untuk indikatornya kita akan menentukan, menggambar, menerapkan dan merancang struktur dan bagian-bagian PLC. Nah, pada materi hari ini kita fokuskan untuk menentukan dan menggambar dulu. Setelah itu untuk merancang dan menerapkan itu untuk materi berikutnya. Oke, kita lihat dulu tampilan video. Bisa dilihat untuk gambar awal dulu sebelum saya play. Kelihatan? Jelas, Pak, jelas. Kelihatan. Jelas, Pak, jelas. Kelihatan. Kita lihat gambarnya. Oke, untuk gambar yang kita tampilkan tadi, kira-kira ada yang mau menjawab? Di situ adalah suatu proses apa? Silakan. Pengisian Mungkin cat. Syafi'i dulu. Syafi'i gimana? Dari video tadi dapat saya simpulkan terlihatkan bahwa sistem pengecetan mobil secara robotik dan pengisian packing secara otomatis. Ya, betul sekali. Mungkin ada yang mau menambahkan? Silakan. Syahila mungkin yang menambahkan? Tidak. Kemudian ada yang tambahkan lagi? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada saya tanya balik. Kira-kira dari proses tadi saya potong-potong, terutama pada proses pencampuran cat, di situ menunjukkan outputannya itu outputan apa? Untuk penggeraknya, menggunakan apa? Outputan untuk penggerakan mesin mixing atau mesin pencampur. Di situ penggeraknya menggunakan apa perkiraannya? Untuk output. Motor, Pak. Menggunakan output sensor, Pak. Menggunakan output sensor. Menggunakan output sensor. Kurang tepat. Sekarang saya tanya, sensor itu termasuk input atau termasuk output? Input, Pak. Input. Termasuk input ya. Ya. Oke, jadi untuk output penggeraknya apa? Silakan. Motor, Pak. Kemungkinan motor, Pak. Oke, betul sekali. Di situ Mas Himawan betul. Jadi penggeraknya yaitu menggunakan motor. Oke, Motor. motor itu menggerakkan yaitu menggunakan ujung-ujung
seperti mesin pencampur ya, seperti sendok. Nah, itu dia akan berputar-putar mencampur warna pada cat. Itu untuk sistem otomatisannya. Kemudian ada konveyor. Nah, di situ juga penggeraknya output menggunakan motor juga. Jadi itu semua adalah sebagai output. Ya. Kemudian saya lanjutkan untuk presentasinya. Nah, oke. Untuk materinya, kita awal akan belajar struktur dan bagian PLC. Kemudian yang kedua adalah bagian-bagian PLC. Untuk gambar wire dan addressing pengalamatan itu untuk materi berikutnya. Saya lanjutkan. Nah, ini pengertiannya, yaitu pemrosesan yang tadi semua untuk sensor inputnya, kemudian outputnya menggunakan motor, itu pemrosesannya menggunakan PLC, yaitu Programmable Logic Control. Dan di sini PLC itu sebuah mikroprosesor, jadi seperti manusia itu sebagai otaknya. Ya, di situ dia akan menunggu input, kemudian diproses melalui data yang ada di prosesor, kemudian dikeluarkan melalui output. Nah, ini bloknya untuk PLC, yaitu pertama ini bagian input, kemudian ini adalah bagian CPU, kemudian ini adalah bagian output. Untuk input sendiri, ini terdapat di situ ada bisa push button. Tadi ada temanmu yang bilang sensor, itu juga bisa. Kemudian ada limit switch dan sebagainya. Kemudian untuk CPU atau istilahnya kepanjangannya Central Processing Unit, itu adalah sebagian pemproses. Di dalamnya ada prosesor, ada memori, sebagainya. Nah, untuk gambar yang di sini ada seperti tangga kotak-kotak. Ini di sini adalah bahasa pemrograman untuk PLC. Kalau kita orang Jawa, bahasa Jawa. Kita orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa PLC, yaitu menggunakan namanya ladder diagram. Kemudian untuk output juga sama. Di sini ada motor, kemudian ada solenoid, kemudian ada pilot lamp. Nah, ini lampu untuk indikator. Silakan. Ya, paham, Pak. Untuk hari ini materinya anak-anak bisa nanti mencoba di rumah, yaitu menggunakan PLC simulator. Nah, ini adalah diagram ladder ya. Jadi nanti alamat inputnya ditulis yaitu I0. I0, I01 ini berarti kalau ada depan I-nya berarti dia menunjukkan input. Terus untuk output itu berupa coil. Kalau pada PLC simulator di sini tulisannya adalah O atau key. Ya, itu menunjukkan outputnya. Kemudian ini untuk alamatnya ini 00, 01, 02 dan seterusnya. Oke. Kemudian untuk tugas di rumah bisa dilihat di job sheet ya. Saya perlihatkan dulu job sheetnya. Nanti anak-anak silakan menggambar ladder diagram itu pada kolom. Nah, yang ini ladder diagramnya sampai buat dulu di sini, kemudian sampai coba di PLC simulator bagaimana cara kerjanya. Nah, ntar sampai jelaskan di titik-titik yang ada di sini. Kemudian setelah itu saat proses mencoba untuk alamat switch 0 dan switch 1 atau switch 1 dan switch 2 ini sampai masukkan kondisi NO, kondisi NC. Nah, kalau kondisinya di sini itu adalah, kalau saya lihat di switch 2 itu adalah NC, berarti di sini adalah 0, 0. Berarti di sini saya tekan, kemudian ini tidak saya tekan. Dan seterusnya sampai mengikuti kondisi yang ada di kolom di bawah ini. Jadi, kemudian untuk lampunya, nah ini sampai isikan di kolom di sini. Nah, di lembar kerja jawaban, sebentar, ini ya. Kemudian setelah sampai mengisi di sini, nanti sampai simpulkan apa yang sampai amati dari tabel itu. Nah, itu sampai masukkan ke kesimpulan. Oke, untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Tidak ada, Pak. Masih on semua. Oke, untuk video PLC simulator untuknya
Jadi nanti dipelajari dulu ini, kemudian job sheet-nya tadi dicoba, kemudian dilihat hasilnya bagaimana. Kita coba di PLC simulator. Oke. Untuk materi tambahan nanti bisa sampai baca-baca di handout ini. Ini materi tambahan. Terus untuk tesnya formatif nanti bisa di link di sini. Nanti sudah saya linkkan juga, lihat ya. Silakan dikerjakan terakhir hari Sabtu ya. Sabtu waktu 24.00 lah. Sebenarnya itu tidak saya waktu, cuma saya butuh untuk penyelesaian untuk mengkoreksi juga. Sumatifnya juga sama di sini. Nanti sampean lihat linknya sudah saya buatkan. Nah, ini daftar linknya. Mungkin dari materi untuk hari ini, untuk materi hari ini, apa yang bisa disimpulkan? Coba untuk materi hari ini. Ya, dapat saya simpulkan hari ini dapat mengetahui sistem kerja program PLC. Ya. Dapat mengetahui sistem kerja PLC. Kemudian ada lagi mungkin kesimpulan yang lain? Mungkin ada yang lain? Silakan. Saya Pak mau menambahkan. Iya, silakan. Himawan. Untuk bagian-bagian dari PLC itu dari PPT tadi itu menurut saya ada 3, yaitu ada input, prosesor, dan output. Ya. Terus untuk bagian input itu salah satunya itu ada sensor, ada bus button. Ya. Terus untuk bagian output ada solenoid dan ada motor. Itu Pak, salah satu contoh bagian-bagiannya. Oke, betul. Untuk Muhammad Syafi'i juga sudah betul, kemudian untuk Himawan juga betul. Jadi intinya PLC itu adalah satu bagian di mana di dalamnya terdapat sistem I/O dan sistem prosesor atau CPU yang fungsinya adalah untuk mengontrol gerak dari proses input maupun output secara otomatis. Materi lebih lanjut saya minta nanti kita pelajari yaitu penggunaan kontrol jarak jauh menggunakan tim viewer. Silakan anak-anak mencoba dulu simulasinya pakai PLC simulator agar nanti penggunaan tim viewer tidak ada masalah. Kemudian untuk anak-anak untuk minggu depan materi yang kita lanjutkan yaitu masalah pengkabelan dan masalah addressing untuk sistem hardware maupun software. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada sebelum saya tutup, kita berdoa, ada pertanyaan terakhir. Saila, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, berdoa mulai. Doa selesai. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.